Oke. So, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi Salam. di YouTube ini, yang kali ini kita punya tamu spesial. Karena, spesial banget lah. Karena aku udah lama gak ketemu. Dan ini sebenarnya topik yang pengen gue bawain dari tahun lalu, tapi akhirnya baru kemudian hari ini. Jadi, hari ini seperti yang teman-teman tahu, ini temanya tentang jadi full stack developer di Australia. Tapi sebelumnya aku memperkenalkan dulu yang ada di sini. Hari ini aku nggak sendirian karena aku punya special co-host. Ada yang di kamera, yang di belakang kamera. Tamunya spesial yaitu Om Ari Prasetyo. Halo, halo semuanya. Punya pengalaman jadi software developer sekitar 35 tahun ya Om. Terlalu lama. Belum selama itu. Tapi cukup lama lah. Nah, jadi setelah itu aku mau memperkenalkan co-host aku. Co-host yang pertama, kita punya Mas Kuri Saiful. Halo. Jadi ini dia adalah software developer juga di salah satu airline di Malaysia. Jadi based di Malaysia. Co-host kedua adalah Cici yang berada di belakang laptop, tapi dia nggak mau tampil. Oke, langsung kita mulai. Ya, jadi mungkin Om Ari mungkin mau memperkenalkan diri dulu. Sendiri. Singkat aja ya, nama Ari Prasetyo, Ari M. Prasetyo, pekerjaan software developer, bekerja di sebuah software development house yang fokusnya di bidang pendidikan di Perth, Australia. Selebihnya bisa ditanyakan. Jadi background yang menarik juga termasuk karena Om Ari kan pendidikan formalnya sebenarnya farmasi. So formally you have no background in computer science or whatsoever. Betul. Dan tapi kalau yang aku tahu tuh you never work sebagai apoteker. Yes, you can say that. Jadi kenapa aku angkat topik ini juga karena sebelumnya kan aku sempat sama Mas Bugan. Tapi Mas Bugan itu dia software developer full stack juga di Sydney. Tapi konteksnya kalau dia itu dia hanya mutasi. Jadi sebelumnya dia memang sempat kerja di perusahaan Australia yang punya cabang di Indonesia. Nah, begitu cabang di Indonya antara tutup atau gimana gitu. Tapi pokoknya dia dimutasi akhirnya pindah ke cabang di Sydney. Jadi mutasi doang. Nah, kenapa aku undang Om Ari? Karena Om Ari ini kan beda dengan Mas Bugan yang Om Ari pasti ngelewatin proses dari awal nyarinya kayak apa dan sampai apply dan sampai accepted di company tersebut gitu. Ya, mau diceritakan nih prosesnya waktu itu. Oke. Jadi memang waktu itu pertama kali bekerja di perusahaan yang di Australia ini bukan karena saya istilahnya mencari pekerjaan di Australia, bukan. Tapi memang waktu itu saya udah tinggal di Australia selama beberapa bulan, pindah ke sana karena mengiringi istri yang sedang PhD di Perth juga. Jadi ya istri sebelumnya udah berangkat duluan kan, berapa bulan. Terus lalu saya sama anak nyusul, terus ya begitu sampai sana memang ya langsung lah nyari kerja gitu ya, nyari kerja di bidang IT tentu saja gitu kan, mulai dari kirim lamaran ke LinkedIn segala macam gitu kan. Cuma baru setelah beberapa bulan ada panggilan gitu. Sebelumnya saya bahkan sempat kerja dulu sebagai cleaning service, sempat kerja jadi cleaning service gitu kan, sambil nunggu lamaran. Jadi waktu itu udah ngirim lamaran terus nunggu sampai ada yang masuk, ya udahlah kerja dulu apa aja yang ada gitu kan. Nah waktu itu sempat sebulan gitu kan nunggu sampai ada panggilan, dan itu ya sambil nunggu waktu jadi cleaning service dulu lah. Dan waktu dipanggil itu sempat ada beberapa perusahaan yang manggil, sempat mengikuti beberapa proses rekrutmen, tapi akhirnya yang menerima yang di bidang education ini. Mungkin yang pertama saya pelajari waktu mencari pekerjaan di Australia, terutama programmer, saya kurang tahu yang lain gitu. Jadi kalau di Australia dan terutama di Perth gitu ya, jadi si perusahaan IT dia tidak langsung membuka vacancy lalu diumumkan. Misalnya mereka ada vacancy, mereka serahkan ke agent, jadi ke employment agent. Jadi kayak kalau mungkin di Indonesia ada yang pernah dengar kayak Hayes atau Michael Page, mereka punya vacancy, mereka serahkan ke agent, lalu nanti agent yang bakal mencari dan screening awal. Gitu. Jadi setelah sama agent di screen, oke, baru mereka nanti serahkan CV-nya ke si perusahaan untuk further proses gitu. Dan waktu itu saya sempat dikontak beberapa agent juga. Jadi waktu itu pada saat mengirimkan
CV itu mengirimkan ke beberapa agent, Michael Page, Hayes, itu yang saya ingat ya. Lalu yang di akhirnya di tempat yang menerima itu dari agentnya dari Hayes. Jadi si agentnya saya masih ingat namanya si John. Dia ngontak gitu kan, ini ada pekerjaan, berminat nggak? Kalau minat kita ngobrol-ngobrol di kantor gitu kan. Terus ya udah dia screening awal gitu kayak expertise-nya apa aja. Terus oh iya nih kayaknya cocok nih, gue ada sekitar tiga atau 5 gitu ya pekerjaan yang kayaknya cocok buat kamu, nanti saya kontak mereka gitu. Lalu setelah itu saya nunggu kan seminggu, dia nelpon, nih ada nih kayaknya yang tertarik, baru dihubungkan gitu. Jadi di sana tuh nggak langsung dari job seeker dengan company, tapi job seeker, agent, baru company. Nggak nyebutin company ini, agent teman kita, Gig Hunter. Modelnya kayak gitulah, kayak Gig Hunter gitu. Jadi Hayes kalau yang waktu itu yang saya sempat yang istilahnya yang mewakili saya gitu ya, menyebarkan CV saya itu Hayes sama Michael Page. Dan itu prosesnya itu cukup lama, makanya saya harus di sana kan ya kebutuhan hidup ya di negara maju pasti lebih tinggi kan. Jadi ya sambil nunggu ada panggilan ya kerja yang ada dulu lah. Jadi makanya yang karena kan istri kan mahasiswa dan mahasiswa Indonesia di sana di Perth juga banyak kan, jadi udah banyak yang pasangannya kuliah, ada yang mahasiswanya kuliah pasangannya kerja cleaning service, ya udah ngobrol-ngobrolnya masih ada cleaning service sambil gue nyari-nyari kerja yang sesuai bidang gitu kan. Ada nih soalnya selalu butuh terus kayaknya karena turnovernya tinggi mungkin ya. Jadi ya udah sambil nunggu ada panggilan, udah kerja itu dulu. Dan itu saya kalau nggak salah tiba di Australia itu Agustus awal, tanggal 7 saya masih ingat 7 Agustus 2016. Baru ada panggilan itu September akhir, jadi hampir 2 bulan. Baru Oktober baru mulai bekerja, pertengahan Oktober. Jadi ya lumayan lah, 2 bulan lebih menunggu sambil ya proses rekrutmennya itu selesai. Tapi kayaknya nggak semua orang juga ya pakai agent. Kayak misalnya kecuali kayak perusahaan sebesar Google gitu, kayaknya mereka rekrutmennya langsung. Iya mungkin kalau yang perusahaan besar mungkin ya, soalnya kan kalau di Perth itu kan bisa dibilang nggak ada perusahaan yang sekelas unicorn lah ya. Jadi di sana itu kebutuhan IT lebih kayak untuk, kalau di Perth itu di Western Australia, industri yang besar adalah industri mining. Jadi di sana banyak industri mining, mulai dari iron, coal, sampai plutonium bahkan ada gitu ya. Jadi memang kebutuhan IT-nya untuk perusahaan-perusahaan tersebut gitu, atau bank juga bisa gitu. Jadi mereka meng-outsource proses rekrutmennya ke agent. Tapi anyway ini kerjanya tuh in office atau remote? Office. Jadi waktu itu kan probation ya, setelah probation 3 bulan itu langsung kontrak. Jadi saya kontrak dulu kan, probation, kontrak, setahun beres langsung diangkat jadi pegawai tetap. Jadi full time employee setelah setahun. Oh, berarti dulu waktu masuk ke Australia itu pakai visanya visa turis atau gimana Mas? Atau langsung? Visanya dulu kan karena istri kan PhD. Jadi kalau PhD itu istilahnya kan dianggap kerja gitu ya, jadi worker gitu. Jadi bukan student. Kalau misalnya S1 atau S2 memang visanya student. Jadi kalau misalnya masuk ke Australia dengan visa student boleh kerja tapi part time. Nah, karena istri PhD, jadi visa dia itu memperbolehkan untuk kerja full time. Jadi karena saya pasangan, jadi spouse gitu ya, spouse visanya juga ngikutin visa istri, which is full time, visa full time employee. Tapi setahu aku even yang pakai visa student pun spouse-nya itu boleh full time kerja. Oh nggak tahu tuh. Kalau gue waktu itu kasusnya gitu. Jadi karena ya spouse visa kan dan visanya istri itu dia researcher, bukan not just a student gitu. Jadi researcher. Jadi gue langsung di situ tertulis ya udah bisa full time employment. Jadi kalau terkait visa sih emang Om Ari punya privilege ya. Iya benar. Ya dibanding yang lain gitu ya, kayak ada beberapa ya sama ya, di sana kan banyak teman-teman Indonesia. Jadi kayak yang ada ya visanya cuma memperbolehkan dia untuk part time aja, walaupun ya jamnya banyak gitu ya, dia ngambil jamnya banyak, jam part time-nya banyak, tapi tetap aja bukan full time employee dengan segala macam benefit lah gitu. Kalau full time employee kan benefitnya banyak ya, mulai dari leave, bonus dan segala macam. Tapi Om Ari punya teman nggak yang dia tuh nggak pakai visa numpang pasangannya, jadi dia ngurusin visa kerjanya tuh bener-bener sendiri gitu. Apakah perusahaannya itu ngasih sponsorship dan mempermudah?
Ada nggak ya? Kayaknya nggak nemu deh. Mungkin kalau di Sydney ada teman di Sydney sama di Melbourne ada, tapi kalau di Perth nggak ada. Yang memang dia full time, terus visanya memang dia ngurus sendiri dan disponsori kantor gitu. Dulu waktu di Australia itu kan apa ya? Jadi kayak kebijakannya itu kadangkala tergantung partai yang berkuasa. Misalnya partai buruh berkuasa atau partai liberal berkuasa. Itu kadang-kadang peraturan visanya berubah-ubah gitu. Kayak misalnya dulu pas saya sampai di Australia itu peraturan untuk pengurusan visa itu relatif lebih mudah dibanding setelah sekitar tahun 2019-2020 saat ada pergantian kepemimpinan gitu ya di parlemen Australia, itu peraturan untuk visa kerja itu relatif lebih susah gitu. Jadi memang agak tricky sih kalau ngurus visa di Australia, itu harus melihat peta politiknya juga nih, kayaknya yang pro imigran lagi berkuasa nggak gitu, atau yang agak anti imigran yang berkuasa gitu. Ribet ya. Iya, jadi kan ya gitulah, biasalah kan, kayak ada partai yang lebih pro imigran, ada partai yang lebih anti imigran. Nah, kalau partai yang anti imigran berkuasa itu untuk ngurus visa tuh kayak syaratnya jadi lebih banyak gitu. Harus ini, harus ini, harus ini. Sebelumnya pas partai yang pro imigran berkuasa itu paling cuman misalnya kantor sponsorin, dia udah punya kerja, oke, bisa dikasih visa misalnya gitu. Agak tricky, kita harus tahu peta politiknya itu lagi gimana nih. Kadang-kadang soalnya gini, kadang-kadang kita ngebuka website gitu kan, lihat visa, worker visa syaratnya kayak gini-gini. Itu bisa jadi tahun depan berubah gitu. Harus sering ngecek lah. Jangan berasumsi, waktu itu tahun lalu gue lihat masih kayak gini. Bisa jadi tahun berikutnya berubah. Urusan visa ini tricky banget ya. Karena aku yakin selain peta politik juga kebijakan perusahaannya tuh beda-beda. Ada yang memang dia yang skilled worker banget, atau perusahaannya gede mau sponsorin employee-nya. Cuman kalau perusahaannya startup, entahlah dia mau juga nggak garansi orang untuk datang. Scale si perusahaannya juga pengaruh banget. Istilahnya kalau pada saat dia mensponsori kan dia invest kan, invest ke si orang ini. Jadi dia harus memikirkan nih, apakah gue mau invest sponsorship imigran atau gue nyari aja orang Australia gitu, tanpa harus ngeluarin modal. Gak bisa dibilang kecil gitu sponsorship. Tapi aku jadi kepikiran, kenapa ya mereka lebih milih pakai agent dibanding proses hiring langsung? Apakah itu lebih efektif cara proses atau memang lebih hemat dibanding mereka hire orang HR sendiri gitu? Kurang tahu tuh alasannya apa. Tapi yang saya rasakan gitu ya, pada saat diwakili agent, itu memang sebagai pencari kerja kita lebih nyaman gitu. Istilahnya begitu kita masuk ke sebuah agensi, misalnya kita diterima gitu ya, soalnya kita punya agent yang handle CV kita, itu dia bakal yang istilahnya kita nggak perlu capek-capek harus ngeliat LinkedIn, ada lowongan nggak gitu kan. Dia yang bakal ngerjain itu gitu. Nanti dia tinggal nelpon, gue ada lowongan nih, interview mau jam segini bisa nggak? Oke, bisa gitu. Jadi kita lebih santai lah gitu, kita tinggal masukin CV ke agent, nanti dia yang ngurusin. Dan dari sisi employer mungkin juga mereka lebih nyaman karena istilahnya si orang-orang yang ditawarkan mereka pasti udah di screening dulu sama si agent gitu kan. Agentnya udah screening, jadi mereka nggak harus screening manual. Misalnya mereka harus nerima 100 application letter, mereka harus screening kan tuh satu-satu gitu, mana yang cocok gitu kan. Terus ada initial interview. Dan istilahnya, dan kalau misalnya agent, mereka kan punya talent pool-nya lebih besar gitu. Ada win-win solution di situ. Cuman kekurangannya ya memang pada saat si orang yang agent ini di-hire, ada fee-nya gitu. Dari si employer, dia ngasih fee ke agent. Tapi kalau nggak salah itu cuma berlaku untuk satu jangka waktu tertentu gitu. Setelah jangka waktunya terlewati ya si employer nggak harus bayar lagi. Makanya kalau nggak salah dulu saya fee yang dibayarkan si employer ke agent itu sekitar 1 tahun gitu ya. Jadi dari gaji saya itu berapa persen si employer ngasih juga semacam fee ke agent, dan setelah 1 tahun si agentnya nelpon, gimana, betah nggak, mau nyari kerjaan lain nggak gitu. Dia kan dia di tempat ini betah nggak, gue ada ini lagi nih yang kayaknya nyari yang talent kayak lu juga, dan ininya salary-nya segini-segini gitu. Penasaran. Jadi selama setahun itu Mas boleh pindah tempat nggak sih? Atau enggak, Mas udah 6 bulan nih, udah bosen gitu kan? Terus kontak agentnya lagi, bisa cariin gue tempat lagi apa enggak? Bisa kayak gitu nggak sih? Kayaknya sih bisa, kayaknya di kontrak dengan perusahaan tuh nggak ada kayak lo harus bayar penalti kalau misalnya setahun terus pindah, itu nggak ada. Jadi benar-benar perusahaan tuh ya harus membuat karyawan senang juga gitu. Jadi, jadi nggak, istilahnya perusahaan nggak bisa, pokoknya lu udah kita hire, ya terserah kita lu mau gimana, pokoknya lu harus betah gitu. Enggak, jadi perusahaan memang membuat karyawannya betah gitu, karena
Kalau karyawannya nggak betah, agent tuh udah siap di belakang untuk, lu betah nggak? Kalau nggak betah, gue cariin tempat lain. Gitu. Tapi ya kan? jadi menarik nih proses agent-agentan. Jadi sebenarnya Om Ari tinggal masukin CV ke agent, mereka yang nyariin apa yang cocok. Artinya Om Ari nggak usah nyari spesifik kerjaan yang dimau dulu dong ya? Betul. Yang istilahnya yang sulit itu kita nembus ke agentnya. Gitu. Kita meyakinkan ke agent bahwa kita itu worth it. Gitu. Kita worth it untuk mereka wakili. Kalau begitu agent ngerasa oke, gue worth it nih ngewakili lu, ya udah dia bakal nyariin kerjaan terus buat kita gitu. Dia yang nelponin prospective employer gitu, ke sini di situ, terus lu ini pekerjaan ini minat nggak? Oh kayaknya gue kurang minat, oke gue cariin yang lain deh. Gitu. Oh berarti ada technical screening di agentnya gitu? Atau? Iya benar. Jadi ada screening di agentnya dulu. Jadi pada saat kita ngelamar gitu kan, jadi kalau di LinkedIn, jadi pas saya nyampe Australia itu kan nyari kerja di LinkedIn ya. Tapi di LinkedIn itu dia lowongannya itu bukan lowongan dari perusahaan A misalnya, tapi lowongan dari si agent. Jadi si Hayes ada lowongan posisi ini, Michael Page ada lowongan posisi ini. Jadi mereka nggak nge-disclose perusahaannya, jadi nggak dibuka nama perusahaannya. Jadi yang nyari yang buka lowongan tuh si agentnya gitu. Nah, saya kan ya udah telepon gitu kan, email gitu kan si agent-agentnya. Ya terus ada mereka telepon gitu kan, terus oke, kayaknya kita cocok nih dengan CV kamu, bisa datang ke kantor kita nggak untuk interview lah ya istilahnya. Jadi yang pertama interview itu si agentnya memang. Nah, begitu agentnya ngerasa cocok, oke ini kamu kayaknya cocok, kayaknya talent kamu bisa kita jual, baru nanti mereka yang jadi mewakili kita gitu. Ini kayak ini nggak sih, perusahaan outsourcing atau vendor gitu nggak sih jadinya? Ini kayak ini aja, kayak manajer artis. Berarti konsepnya kayak binar gitu ya? Binar Academy, iya nggak sih? Kalau outsource kan kita bagian dari perusahaan itu kan, kita dipinjamkan gitu. Kita bagian dari perusahaan A, terus kita dipinjamkan ke perusahaan B bayar ke A ngegaji kita. Gitu. Itu kan kalau outsource konsepnya gitu. Kalau ini mah lebih kayak mungkin analoginya yang paling gampang kayak pemain sepak bola lah. Gitu. Kalau kita pemain sepak bola, yang urusan dengan klub kan agent kan, agent misalnya kontak klub lain. Terus dia yang nawarin gitu kan. Kalau udah oke, ya udah kita jadi pemain klub yang baru gitu. Jadi kita bukan agent tuh ya benar-benar our representative lah. Gitu. Oke, ngerti. Nah, menarik. Sulit apa? Screening si agent ini? Screening si agent ya memang pada saat pertama kali ketemu dengan si agent itu memang feel-nya kayak interview. Jadi ada dia nanya pengalaman, dia nanya kemampuan teknis gitu kan, terus dia nanya ya kayak interview aja lah gitu. Kalau menurut dia talent yang kita miliki atau experience yang kita miliki itu bisa dijual, nah itu yang akhirnya kita ya masuklah ke dalam si agency tersebut gitu. Dan satu orang itu bisa diwakili beberapa agent yang berbeda gitu. Jadi nggak eksklusif. Iya. Jadi nggak eksklusif. Oh, Oke. Kalau misalnya kita bisa naruh di beberapa agent, jadi lebih gampang dong. Betul. Jadi kayak saya kan itu diwakili sama Hayes sama Michael Page waktu itu. Ya udah mereka mewakili, mereka yang kontak-kontak, nawarin saya ini menarik nggak lo menurut lo? Kalau menarik kita set up interview gitu. Dan mereka kan tujuannya adalah dapat fee itu. Jadi kalau misalnya saya berhasil direkrut oleh sebuah perusahaan yang dia set up gitu, yang dia rekomend, ya dia yang dapat fee. Jadi ya si agentnya itu yang ngejar supaya, makanya dia harus nyari yang menurut dia bakal bisa dijual, lalu dia berusaha ngejual dalam tanda kutip ya, berusaha ngejual si talent tersebut gitu. Oke. Nah, ini tag dulu ya, co-host. Menarik nih, kayaknya menarik. Iya, maksudnya menarik banget, kayak ada 2 layer gitu. Jadi kayak tadinya ada screening di daerah di agent itu kan. Terus ketika kita masuk ke company lagi kan pastinya kan dia punya skill set requirement yang berbeda kan. Yeah, apakah betul. Kita masuk lagi ke sesi interview di level company lagi atau gimana nih? Iya, betul. Kan, betul. Jadi kalau yang dengan agent tuh dia kayak lebih ke apa ya? Assessment sejauh mana kita bisa dijual. Kalau komoditas tuh assess ini value-nya bagus nggak nih? Gue bisa tawarin nggak gitu? Lebih ke situ. Jadi dia kayak skill lu apa aja sih, pengalaman lu apa aja gitu kan. Pada saat dia nawarin ke perusahaan nih mau lu berminat nggak ya? Nanti si perusahaan itu ada lagi
ada technical interview lagi, ada interview dengan user lagi. Berarti technical interview itu nggak terjadi di agent ya? Enggak. Di agent tuh lebih kayak pengalaman lu apa aja sih, skill lu apa aja, lu ya lebih ke kayak general assessment aja lah gitu. Berarti asal bisa sepik-sepik dong gitu ya? Iya, jadi kayak gua nggak tahu apa yang mereka cari, tapi intinya belum ada technical assessment yang kayak ini ada set of question tolong kerjain, belum. Itu pas di perusahaan. Seberapa susah Om Ari technical assessment-nya? Macem-macem ya, jadi ya memang tergantung yang mereka cari gitu. Kayak pernah saya di assessment-nya itu lebih berat ke CSS misalnya. Ada yang assessment-nya lebih berat ke JavaScript. Ada yang assessment-nya pair programming. Jadi saya ngoding terus si calon usernya duduk di depan sambil ngelihat screen gitu kan. Ada yang take home test, ada juga. Ini tugas kerjain 2 hari, nanti emailin hasilnya, ada juga. Kok kesannya banyak banget, berarti apply-nya ke berapa company itu? Apply-nya cuma ke agent itu doang. Agent itu yang nanti ngontak-ngontak si company-nya gitu. Jadi si company-nya kayak, misalnya Hayes gitu ya, ini gue ada yang berminat nih, mau interview nggak? Oke, jalanin gitu kan. Ternyata nggak cocok, beda skill set yang diharapkan misalnya. Terus besoknya dia ngasih tahu kan, ini kayaknya yang ini dia nggak cocok. Tapi gue ada lagi nih, kalau lu berminat, besok kita bisa atur interview. Oke, besok interview lagi. Jadi dia kayak udah punya list perusahaan yang butuh programmer kayak skill set gue gitu ya. Terus dia udah tinggal ngatur aja nih. Sini interview tanggal segini dengan sini, interview tanggal segini dengan sini, interview tanggal segini. Tapi ini pertanyaan personal ya. Kenapa waktu itu lebih milih yang in-house kerja? Padahal kan sebenarnya bisa aja Om Ari nyari kerjaan remote dari Indonesia misalnya, atau dari negara lain. Pertama, kalau misalnya remote dari Indonesia, agak susah nyari yang salary-nya bisa nutup biaya hidup di Australia. Pertama itu. Ya. Kan istilahnya, ya mungkin gue harus nyari, ya mungkin kalau di startup unicorn bisa lah, tapi kan mereka mendingan nyari yang di Jakarta, ngapain nyari susah-susah nyari yang outsource, yang remote di Australia gitu kan. Itu pertama kan, ya udahlah, akhirnya nyari di Australia. Dan misalnya gue nyari remote di Amerika atau remote di Eropa gitu kan, istilahnya dengan standar gaji yang nggak jauh beda dengan di Australia gitu kan. Ya udah nyari aja yang di Australia. Dan kalau misalnya remote kan pernah saya remote project gitu kan dengan klien di UK, dengan klien di US. Masalah time zone itu beban banget gitu. Pas kita kerja, dia lagi tidur. Pas dia bangun, kita lagi tidur gitu kan. Komunikasi agak susah. Jadi ya udahlah yang paling make sense gitu. Ya udah nyari kerja di in-house di perusahaan Australia gitu. Dan ya syukurnya nemu gitu. Kalau enggak ya mungkin ya udahlah nyari yang remote kemana gitu kan. Dan sekalian pengen nyobain working culture-nya juga mungkin ya? Betul. Dan itu yang saya rasa setelah kerja di 4 tahun di Australia, culture perusahaan IT di Australia itu yang benar-benar yang saya banyak ambil sebagai pelajaran gitu. Kalau dari segi teknikal, coder Indonesia juga nggak kalah gitu ya. Coder Indonesia juga jago-jago gitu. Dan istilahnya ya pasti ada lah ya pelajaran teknikal yang bisa saya ambil selama kerja di Australia. Tapi culture-nya itu yang mulai dari kayak kebiasaan untuk mendokumentasikan pekerjaan gitu kan, kebiasaan untuk melakukan unit test, komunikasi yang efektif, itu yang sebelumnya saya nggak temukan di Indonesia, dan itu yang benar-benar valuable lessons banget. Terutama yang saya paling kaget itu ya, bukan kaget sih, yang pleasant surprise, itu di perusahaan yang nerima saya, itu dia bilang, kita nerima kamu karena salah satunya adalah kita ngelihat kamu rajin nulis blog. Dari kamu rajin nulis blog, technical blog, bukan blog kayak curhat-curhat gitu, bukan. Technical blog. Okay. Nulis technical blog. Dari sekarang technical blog gue udah nggak bisa diakses sudah. Tapi gue sekarang mulai nyoba nulis technical blog lagi. Dia bilang ya dari orang yang nulis technical blog itu berarti kita tahu bahwa kamu tuh orangnya well documented dan mau berbagi pengetahuan dengan orang lain. Karena itu kami cari. Soalnya kalau kamu cuma pintar sendiri, nggak mau share dengan orang lain, kami nggak perlu orang-orang yang kayak gitu. Kami nggak perlu kok programmer yang jagoan, pintar, tapi ditanya sama coworker nggak mau ngasih tahu gitu, atau dia nggak mau share skillnya. Kami nggak perlu yang seperti itu. Dan dengan kemampuan kamu nulis, itu kami juga sangat appreciate karena di Australia, you must document everything. Jadi sebelum kerja, semua harus didokumentasikan.
Pada saat kita codingan kita tuh harus dikasih inline comment. Jadi ini fungsinya apa, ini tujuannya apa, ini kenapa algoritmanya seperti ini. Itu harus dituliskan gitu di code. Jadi nggak cuman coding terus kita doang yang tahu, nanti tahun depan orang nanya ini tujuannya apa, atau gue juga lupa ini kenapa codingnya. Berarti work life balance banget dong di sana. Semuanya as plan banget gitu, kayak orang hidup di Eropa gitu kan, semuanya ada step-stepnya banget kan. Benar. Di sini work life balance-nya tuh bener-bener jauh banget lah dibanding di Asia gitu ya, apalagi kayak saya pernah kerja buat perusahaan Singapura, itu wah beda banget. Kalau di Singapura itu mungkin contoh yang agak ekstrim gitu ya, kayak work life is life is work life gitu, kayak waktu lu tuh ya untuk seluruh 24 jam tuh untuk kerja gitu. Ya betul. Tapi kalau di Australia, wah itu benar-benar kayak misalnya kita mau ada sesuatu yang harus diselesaikan cepat gitu, dan mau nggak mau harus lembur gitu ya. Itu tuh manajer pun sampai maaf gitu, mohon maaf itu, guys sorry banget ya, kita kayaknya harus lembur. Tapi kalau kalian nggak bisa, nggak apa-apa, santai aja gitu. Jadi kayak nggak enak gitu kalau mau minta karyawan. Kok bikin mupeng ya? Kayak enak banget, kayak ngerasa bersalah banget gitu. Dan kayak misalnya, dan di sana tuh kan ini ya cuti itu 20 hari kerja. Jadi kita tuh setahun tuh kerja tuh cuma 11 bulan, selebihnya tuh ya libur. Dan itu di luar cuti personal. Jadi ada annual leave, ada personal leave. Personal leave ada lagi seminggu. Jadi banyak banget waktu di luar waktu kantor. Dan itu kalau kita mau ngambil cuti itu santai aja. Misalnya lagi coding nih, tiba-tiba istri nelpon, besok anak ada acara nih di sekolah, mau perform, bisa hadir nggak? Gampang, tinggal bilang, bos besok mau cuti, anak mau perform sekolah. Oh ya nggak apa-apa, santai aja. Itu segampang itu kalau mau cuti. Kalau di Indonesia kan kayaknya mau cuti itu kayak, lu kok cuti terus, bulan depan aja lu cuti gitu kan. Tiba-tiba banget cuman anak perform doang harus cuti gitu kan. Ini biarpun ada deadline juga boleh, bebas? Boleh, nggak apa-apa, santai aja. Jadi karena udah teratur itu, jadi satu orang nggak ada orang lain yang bisa langsung take over. Dan karena semua well documented, gampang, tinggal lihat aja dokumentasi yang lagi lu kerjain itu apa sih gitu. Kayak nanti tinggal baca dokumennya, terusin gitu. Beres gitu. Bahkan saya ya karena baru pindah dari Indonesia kan, yang istilahnya yang daya cuti itu kayaknya dilihat sebelah mata gitu orang yang sering cuti. Jadi kayak nggak berani minta cuti gitu. Jadi pas 3 bulan pertama saya ditegur sama manajer. Kamu udah 3 bulan kok belum ngambil cuti-cuti aja. Oh gitu ya bos ya. Besok cuti ya. Oh ya bos, ambil cuti 2 hari 3 hari istirahat di rumah. Siap bos. Gitu saking ya istilahnya bener-bener culture shock gitu. Di Indonesia orang cuti itu kayak lu cuti mulu gitu kerjaannya. Kalau di sana 3 bulan nggak ngambil cuti, saya malah ditegur sama bos. Udah 3 bulan kerja terus, cuti dong gitu, liburan kayak apa. Gitu. Tapi culture-nya enak banget ya. Ini kalau di tempat saya, misalnya di Malaysia. Enggak, bukan di Malaysia, di company situ aja. Iya, ini culture-nya enak banget kayaknya. Australia itu kayak tempat yang nyaman untuk berkeluarga ya Om. Benar. Mereka sangat istilahnya hidup tuh ya fokusnya untuk private and family life. Kerja itu cuma buat lu support life itu aja gitu. Jadi gak usah terlalu mikirin kerja, lu mikirin keluarga sama private life lo gitu. Jadi mereka sangat sungkan kalau harus ngambil waktu dari private life atau family time kita. Itu mereka sangat sungkan dan gak enak, dan bisa karyawan tuh bisa marah kalau misalnya ya harus dipaksa kerja itu. Makanya langsung agent, gimana, betah nggak gitu. Iya, makanya aku juga kalau nanti menghabiskan masa tua, mungkin aku juga pengennya balik ke Australia sih. Wah, ini mimpi banget sih. Karena pengen work-life balance. Iya. Tadi aku penasaran soal blognya, how did they find it? Kan gue cantumin di CV, jadi di CV gue cantumin GitHub sama blog gitu kan, dan mereka yang ngeliat GitHub gitu kan, misalnya ya gitu, dia bilang lu orangnya mau share yang knowledge, jadi you are someone who's willing to share your knowledge gitu. Jadi kita bisa lihat dari GitHub kamu, dari blog kamu gitu. Tapi dia background check ini nggak sih kayak sosial media kita? Kalau kayak kita kan kadang-kadang bikin sampah kan di internet kan, kalau misalnya di Facebook atau di sosial media kita. That's why your account is protected. Ya maaf. Saya nggak tahu ya apakah perusahaan ngecek sejauh itu.
atau agency pun sejauh itu. Tapi kalau dari feeling saya, mereka kayaknya nggak akan sejauh itu karena mereka sangat menghargai private life. Jadi istilahnya what you do in your own private time, that's your own business. We don't care about that gitu lah. Kita balik lagi Mas ke opportunity tadi kan. Ketika Mas masuk lewat jalur agent sama direct ke company, chance-nya itu gedean mana sih? Kurang tahu juga soalnya pernah direct ke company sih, selalu via agent. Bahkan waktu saya di tahun kedua atau ketiga gitu ya, saya lupa. Itu ada orang dari Sydney kontak, dia kayaknya nawarin kerjaan di Atlassian gitu kan. Saya kan di unicorn gitu kan. Pingin banget, cuman kan karena saya kan di Australia kan karena yang mendampingin istri kan, jadi nggak mungkin pindah. Jadi kayak terpaksa saya tolak, dan yang saya ingat memang orang yang kontak tuh ya orang agent di Sydney gitu. Jadi bukan orang Atlassiannya langsung. Asalnya kan saya kira mungkin ini this is a first thing gitu ya, mungkin cuma orang Perth yang agent. Ternyata di Sydney juga waktu ada yang nawarin itu dia agent juga dari Sydney. Kalau misalnya persyaratan nih karena visanya numpang istri, itu ada syarat-syarat kayak kayaknya nggak ada sih, kayak English requirement, tes kesehatan. COVID sekarang COVID. Kalau tes kesehatan kan sebelum kita dapat visa juga udah tes kesehatan dulu kan. Persyaratan visa pas kita mau bikin visa Australia kan ada tes kesehatan dulu gitu kan. Jadi pas udah sehat gitu lah intinya. Ya pas ketemuan sama agent tuh kan ya interview dalam bahasa Inggris kan. Jadi kalau misalnya ada orang Inggrisnya kurang terus ketemu agent kan pasti agentnya udah kayaknya lu Inggrisnya kurang, ya nggak akan rekomendasi ke mana gitu misalnya. Jadi ya itu mungkin si gunanya si agent, dia screening awal kayak. Terus kan si agentnya yang bakal ngecek ya kelengkapan dokumen, yang minta fotokopi visa, terus fotokopi paspor, itu agent. Jadi si orang HR-nya perusahaan, dia pokoknya udah tahu beres aja sama si agent, udah dicek segala macam dokumennya udah oke. Agent yang ngecekin kayak dokumen-dokumen gitu. Jadi terkait English certification itu nggak penting ya? Daripada IELTS-nya bagus tapi prakteknya nggak bagus juga. Iya, percuma kan kalau misalnya IELTS-nya berapa sih IELTS maksimal? IELTS-nya maksimal 89. Tapi begitu ngobrol sama agent terbata-bata kan pasti agentnya ngapain gitu kan. Kan dia bakal malu juga kalau harus refer ke company gitu. Dan termasuk mereka nggak lihat background Om Ari dong ya? Kayaknya iya, jadi kayak di CV kan gue cantumin semua gitu kan, riwayat pendidikan gitu. Tapi ya yang mereka lihat ya memang cuma experience sama, ya istilahnya mereka percayalah gitu. Kalau memang you said you can do this, we believe you. Tapi kan Hani, masalahnya kan Mas Ari kan udah dapat visa duluan kan, dapat dari istrinya, ya kan. Nah kalau misalnya kita nih untuk masuk ke Australia, otomatis kan ada kayak certain degree yang kita harus achieve gitu kan. Kayak misalnya D3 atau S1 untuk masuk bisa apply di Australia. Iya nggak sih? Kalau degree-nya sih iya, cuman jurusannya berarti nggak terlalu signifikan. Mungkin ya walaupun farmasi tapi at least bachelor gitu. Mungkin juga sih, tapi kalau misalnya gue lihat ya di tempat kerja itu, maksudnya dari beberapa teman kerja gue yang dulu itu ada yang nggak semuanya S1 sih, ada juga yang kayak cuma lulusan, gue nggak tahu apakah itu setara D3 atau enggak ya. Tapi kalau di Australia itu kayak ada sekolah-sekolah kejuruan gitu lah. Jadi community college gitu. Si TAFE itu kan, gue nggak tahu TAFE itu apakah D3, diploma atau gimana gitu. Jadi ada juga sih yang lulusan TAFE gitu. Jadi nggak semuanya Bachelor Information Engineering Bachelor misalnya. Ada yang kayak gitu, ada, tapi ada juga yang kayak lulusan TAFE itu juga ada. Sekolah kejuruan kayaknya. Kejuruan, tapi TAFE-nya TAFE Australia. Iya. Beda sama lulus SMK sini. Iya kayak teman gue apply di mana-mana diterima. Cuman visanya kagak lolos. Permasalahan di situ. Karena dia nggak lulus dia kuliah. Nggak lolos di perusahaan atau di agent atau di pas ngurus visa. Pas ngurus visa dia nggak bisa dapat visa gara-gara alasannya ini banyak nih yang lulusan yang lebih kompeten daripada lu gitu kan. Ya, memang kalau pas ngelihat visa yang baru itu memang kayak dicantumkan kalau mau worker visa dia kayak ada list pekerjaan yang dibolehkan. Jadi kayak
kalau pekerjaan-pekerjaan ini lo bisa dapat, kan kalau di Australia itu kan untuk ngurus visa kita kayak pakai poin gitu ya. Semakin tinggi poinnya, chance untuk lulusnya dapat visanya semakin tinggi. Nah, ada beberapa profesi tertentu yang poinnya gede gitu, kayak nurse, dokter, software engineer itu poinnya gede. Jadi kayak kalau misalnya kita punya degree nursing aja gitu, keperawatan itu lebih mudah untuk nyari kerja di Australia dibanding kalau misalnya S1 ekonomi misalnya. Oh, berarti masuknya lewat jalur kedokteran, daftarnya ini software engineer. Yeah. Di sana tuh kalau saya lihat banyak dokter-dokter tuh banyak yang imigran dari Afrika gitu. Jadi kayak dokter umum gitu tuh banyaknya imigran Afrika. Terus kalau kayak mungkin kalau di rumah sakit biasanya orang asli Australia gitu ya, yang white Australian tuh kayaknya banyaknya jadi nurse justru. Karena mungkin sekolahnya lebih gampang gitu kan. Jadi di sana kan ya mungkin enaknya negara maju gitu kan, kesenjangan ekonominya nggak terlalu gede gitu. Jadi kita kerja jadi nurse, kita kerja jadi kayak truck driver, itu hidupnya juga udah nyaman lah gitu. Mungkin itu yang banyak generasi muda Australia, lebih baik gue sekolah jadi nurse daripada sekolah jadi dokter susah, hidup tetap bisa nyaman gitu kan. Makanya banyak imigran kayak dari Afrika gitu yang dokter-dokter bisa masuk ke Australia. Oke, menarik. Jadi apa Om Ari, working culture yang dipelajarin dari sana? Yang paling gue suka ya itu tadi pertama, document everything gitu. Jadi mungkin kalau yang pernah belajar atau pernah menerapkan ISO gitu ya, ISO 27001 yang terkait dengan information security, itu kan benar-benar documentation is very important. Write what you do what you write lah. Kita punya standard operating procedure, kita punya dokumen apa yang harus dikerjakan, apa yang sudah kita kerjakan dan apa yang akan kita kerjakan. Itu yang gue suka banget dan ya cocok lah gitu kan. Makanya di Indonesia juga kan gue seneng nulis blog, gue seneng di GitHub gue juga aktif gitu, dan jadi itu yang mereka cari dan sesuai lah gitu. Yang kedua ya itu kayak kalau karyawan happy, performance juga bakal bagus gitu, dan karyawan bisa happy kalau misalnya personal time mereka dihargai. Kadang-kadang kalau di Indonesia kita jam 10 malam gitu, bos nge-WhatsApp urusan kerjaan, itu kan kayak kalau di Australia itu bisa ngamuk gitu. Jam 10 malam mau ngapain? Ini kan my private time gitu kan. Nanya soal kerjaan gitu. Itu bisa, bahkan kalau nggak salah di Prancis itu ilegal gitu. Kalau misalnya ada orang ngirim email kerjaan luar jam kantor itu ilegal, bisa dilaporin ke polisi. Sementara itu di Indonesia sama sekali, pokoknya gue bos, lu anak gue mau ngontak kapan pun terserah gue gitu. Di Australia nggak bisa gitu. Di luar jam kerja ya udah, itu urusan private life, nggak bisa diganggu. Tapi itu ngaruh ke tingkat kompetitif antar developer nggak sih? Kalau misalnya kita lebih nyantai gitu kan, kayak gue bisa senaknya lah nge-develop sistem, malah mempengaruhi ke kompetisi antar developer apa nggak sih? Maksudnya kompetisi gimana di dalam pekerjaan gitu untuk menaiki dalam pekerjaan. Iya. Mungkin kalau itu tadi ya, kalau di Indonesia tuh kan kayak memang career climber semuanya. Iya, career climbers kan. Iya. Dan ini yang saya suka dari Australia gitu ya. Di sana tuh nggak ada yang namanya ageism. Jadi nggak ada orang, kalau di Indonesia kan kalau nyari lowongan kerjaan dicari umur maksimal sekian gitu kan. Kalau di sana nggak ada, kayak programmer baru gitu. Misalnya mereka buka lowongan new programmer nih, lowongan. Itu yang masuk ada yang umur 50, ada yang umur 55 gitu. Jadi saya udah tua gitu, udah mendekati waktu pensiun tapi melamar sebagai programmer. Dan karena ya istilahnya di sana itu kalau misalnya kita pengalamannya banyak, walaupun posisinya single contributor lah ya, yang istilahnya dia nggak punya bawahan, itu tetap dihargai, salary-nya tetap tinggi gitu. Jadi nggak dihargai, misalnya ada satu programmer fresh graduate gajinya sekian puluh $1,000 per tahun. Karena ada satu lagi yang sama posisinya programmer juga, tapi dia pengalaman 20 tahun, 25 tahun misalnya, itu gajinya bakal beda gitu. Jadi pengalaman itu dihargai. Jadi kalau misalnya kita udah kerja lama tapi posisi nggak naik-naik, ya nggak masalah, karena pasti gaji juga bakal naik gitu. Kalau di Indonesia kan kalau mau naik gaji, ya mau nggak mau kita harus naik posisi gitu. Iya, betul. Berarti Om Ari gajinya tinggi banget dong. Kalau saya, memang kalau di Australia gaji setiap tahun naik gitu ya, naik terus. Jadi dia kayak ngikutin inflasi naik sekian persen, gaji dinaikin sekian persen gitu. Terus kalau misalnya dia performance-nya bagus ya,
bisa renegotiate salary gitu kan. Misalnya dia, perusahaan kayaknya kalau misalnya dia dibajak perusahaan lain, perusahaan bakal rugi nih, ya udah gajinya dinaikin gitu kan. Karena di sana kan kompetisinya tuh antar perusahaan gitu, perusahaan yang berusaha mempertahankan karyawan gitu. Tapi karena saya waktu itu masuk dihitung tanpa pengalaman, jadi ya nggak gede-gede amat gajinya. Soalnya kan si agentnya bilang gini, dia ngomong ke saya gitu kan langsung, lu memang di Indonesia pengalaman udah banyak, udah lama gitu, tapi kita nggak berani nawarin terlalu tinggi buat di Australia karena kamu belum pernah punya pekerjaan sama sekali di Australia gitu. Jadi, gitu. Walaupun udah pernah kerja sama asing juga ya? Iya, tapi itu dianggap nol aja experience di Australia gitu. Jadi sayang banget, it doesn't count. Iya, makanya dia pas sudah gua setahun dia langsung nelpon lagi kayaknya, soalnya kan fee si agent itu kan berdasarkan salary kita gitu kan. Kita salary-nya berapa, dia dapat berapa persennya. Dia pengen make sure diterima dulu. Iya, kalau kita nggak diterima dia nggak dapat duit gitu kan. Makanya dia berusaha keras supaya kita diterima gitu kan. Dan seberapa besar kita dapat fee, seberapa besar si agent dapat fee, itu tergantung seberapa besar gaji kita gitu. Nggak dipotong dari gaji kita ya, tapi si perusahaan ngasih tambahan lagi sesuai gaji kita. Betul. Misalnya kita digaji 50.000 let's say gitu ya, atau 100.000 si agent dapat 10.000 misalnya, atau dapat 5.000 gitu, tergantung berapa besarnya gitu. Makanya dia bakal rajin tuh. Lu kan sekarang udah setahun nih, lu udah punya pengalaman, gua mau nyariin lagi, lu berminat nggak? Gua bisa nyariin yang lebih gede, gua bisa nyariin sekian puluh ribu gitu. Wow, menarik ini. Gitu. Jadi si agent ngelihat kita tuh sebagai asetnya dia gitu. Jadi kalau kita punya pengalaman di Australia, dia bakal berusaha nyariin kita kerjaan karena dia pasti bisa dapat fee lebih gede gitu kan. Karena kita udah punya pengalaman. Gitu. Tapi ada kasus gitu nggak sih, misalnya kerja di perusahaan A gitu kan, terus dikontak nih sama agent, ada perusahaan B nih, langsung kita masuk nih ke perusahaan B, terus ntar dikontak lagi, perusahaan A butuh lagi nih, masuk lagi ke perusahaan A. Ada gitu nggak sih kasus kayak gitu? Saya belum selama itu sampai ngelihat kasus ada orang bolak-balik gitu. Tapi saya rasa nggak pindah ya, Om Ari cuma stay di satu company aja. Oh ya, gue setia orangnya. Wow. Karena gue nggak tahu ya, gue mungkin karena orang Indonesia yang istilahnya begitu dapat suasana kerja di Australia yang begitu menghargai private life, gue kayak udah gue takutnya kalau pindah ke tempat lain mungkin nggak akan beda, tapi kemungkinan besar sih kayaknya bakal sama ya, karena itu it's an Australian thing gitu, nggak cuma di tempat saya, tapi ya karena ya udah kayaknya istilahnya love at first sight gitu, gini banget gue diperlakukan gitu kan, ya udahlah. Mungkin kalau orang Australia emang kalau teman-teman di tempat kerja ya mereka pindah-pindah aja gitu kan, karena mungkin mereka tahu kalau gue pindah juga suasananya bakal senyaman ini juga kok gitu kan. Cuman kan kalau gue orang Indonesia nggak tahu nih, ternyata kerja tuh bisa seenak ini gitu ya. Ternyata kerja tuh bisa kayak bukan beban gitu. Happy, ya, happy kan? Bener, kayak ke kantor tuh ya happy aja, hari ini gue kantor. Yes. Berarti nggak ada Monday blues gitu, berarti ini kayaknya asli nggak ada, benar-benar nggak ada. Belum lagi gini ya, mungkin salah satu yang membuat kerja di Indonesia berat itu adalah kayak tantangannya nggak cuma di kantor, tapi di luar kantor juga. Kayak kita perjalanan dari rumah ke kantor, itu kan perjuangan banget gitu. Gue ingat kalau di Indonesia mau ke kantor tuh harus nyetir 1,5 jam, macet segala macam. Kalau di Australia kan nyaman banget gitu. Istilahnya lu jalan, naik bus, naik kereta api, ya udah nyampe, nggak ada macet, nggak ada apapun gitu. Padahal gue dari apartemen ke kantor itu jaraknya 40 kilo. Itu ditempuh berapa jam itu? Sejam seperempat. Tapi sejam seperempat dalam perjalanan itu benar-benar nyaman gitu. Jadi gue bisa baca buku, gue bisa ngapain gitu. Istilahnya nggak capek gitu. Kalau di Indonesia kan sejam di perjalanan tuh, capek banget, nyampe kantor udah lemes, pulang ke rumah misalnya sejam lagi capek gitu, besok harus kerja lagi gitu. Iya, itu di Jakarta itu 10 kilo aja bisa 2 jam itu. Macet dulu. Ini 40 kilo. Perth sih, cuman kayaknya kan Perth juga orangnya dikit kan. Jadi juga suasananya nggak hektik gitu. Pemandangannya alam. Benar-benar, memang itu salah satu kelebihan Perth adalah kotanya, ya itulah nggak seramai Sydney ya. Sydney kan juga, ya walaupun Australia tetap aja macetnya kayak Jakarta gitu. Kalau Perth macetnya tuh paling jam 4 sore udah itu doang. Dan itu juga cuma di satu titik gitu, di CBD-nya doang.
di luar itu udah aja nyaman lah. Oke, ini ngomongin lagi balik lagi ke sisi technical ya. Maksudnya sebagai developer itu dari company itu kita dituntut untuk achieve something nggak? Kayak misalnya skill improvement-nya harus segini, kayak gitu. Atau misal tahun depan harus belajar tech debt yang baru dan lain sebagainya. Atau mungkin ada training-training khusus yang dikasih sama company ke kita. Ada hal-hal kayak gitu nggak sih kalau di mana di Australia? Ini mungkin gue ceritanya dari pengalaman di kantor yang sekarang aja ya, jadi nggak bisa istilahnya mewakili the whole Australia lah. Yang jelas untuk training itu ada, jadi kayak kita dikasih istilahnya kebebasan lu mau belajar apa gitu kan. Jadi ada kayak lu mau belajar apa sama pelajaran yang atau training yang disarankan gitu. Jadi si bos biasanya kayak ini lu mau milih apa, kayak misalnya kita daftar ke Coursera atau Code Academy misalnya. Jadi ada kayak kelas yang kita bebas ngambil, terserah kita mau belajar apapun gitu kan. Sama kelas-kelas atau courses yang disarankan yang sesuai dengan skill set kita atau responsibility kita di kantor gitu. Kalau untuk improvement lebih ke mungkin kayak ada kan setiap setahun sekali pasti ada 360 assessment ya. Bakal assess kita sejauh mana improvementnya. Tapi kayaknya kalau dari pengalaman saya, 360 assessment itu lebih ke meng-assess kemampuan kita bekerja sama. Kemampuan kita bekerja sama dengan anggota tim di kantor itu. Nggak cuma dengan sesama engineer, tapi juga dengan kayak misalnya dengan tim produk, dengan tim customer support gitu. Jadi kayak assessment-nya lebih ke how well we work together. Kalau skill set technical nggak terlalu harus lu tahun depan harus jagoan ini, tahun depan harus jagoan ini. Nggak dilihat segitunya sih. Kalau jadi mereka lebih melihat how well we work with other employees. Oke. Kalau bisa kerja bareng, biasanya sama-sama tumbuh bersama juga kan ya? Iya, jadi kayak mereka lebih fokus ke yaitu tadi cooperation gitu. Jadi mereka nggak nyari one superstar gitu, tapi mereka mencari orang-orang yang bisa kerja sama. Gitu. The best. Tapi dari sisi teknikal nggak ada masalah berarti Om Ari? Compatibility sama orang-orang? Nggak ada masalah sih, dan memang ya mungkin, ya gue nggak tahu ya di tempat lain, tapi kalau di tempat gue tuh orang-orangnya tuh ya happily share their knowledge gitu. Jadi kalau mereka tahu sesuatu, kita nanya, itu mereka misalnya lagi coding gitu ya, terus kita datang nanya, itu mereka bakal, oke, dia datang ke meja kita, terus ngasih tahu ini caranya gini, atau dia ngajakin kita ke mejanya, nih gue tunjukin caranya. Jadi they will stop what they are doing just to show us atau just to answer our question gitu. Jadi benar-benar terbuka untuk diajak diskusi tentang apa yang kita nggak ngerti. Nggak gini lagi kalau ditanya, cupu lu, nggak bisa lagi ya. Cuma gitu aja nggak bisa, nggak gitu ya. Oke. Dan itu yang makanya yang mereka cari gitu kan. Mereka bakal nanya, lu sama si ini kerjasama gimana, asiknya orangnya, atau enak nggak, bisa ditanya nggak, atau dia nanya, selama ini di tempat kerja lu ada keluhan nggak dalam komunikasi atau kerjasama gitu. Jadi yang fokusnya lebih ke situ. Jadi makanya enak, jadi ordernya ya ada yang biasa-biasa, ada yang benar-benar jago, tapi semuanya bisa ditanya. Gitu. Ini ada pertanyaan dari netizen, dari Ari Rudiana, nanya di Aussie coding interview pakai LeetCode atau HackerRank? Pertanyaannya di Instagram ya gitu ya. Teksnya itu langsung, jadi langsung dari si perusahaannya dia langsung kasih kayak dokumen gitu, nih ada file PDF, lu cek itu yang lu kerjain, jadi kayak nggak pakai third party app lagi sih. Jadi langsung kayaknya si CTO-nya atau si supervisor-nya langsung bikin kayak set of question, dia tulis di PDF, ya kasih ini kerjain. Ya memang sih kayak waktu di Indonesia ada sih, gue juga pengalaman gitu kan, ada yang harus login dulu ke app tertentu, terus udah ada di situ pertanyaannya kita kerjain gitu. Kalau yang kemarin sih nggak ada sih yang kayak gitu, semuanya langsung ngasih PDF nih, soalnya lu kerjain. Gitu. Satu pertanyaan lagi dari Nia Marina, ini jadi kesulitannya untuk dapat kerja di sana apa? Mungkin visa kali ya, itu yang paling sulit. Kalau lu udah punya visa, kayaknya kebutuhan software engineer atau software developer di sana tuh cukup tinggi gitu. Apalagi kalau misalnya di Sydney atau di Melbourne, di sana kan banyak startup ya, beberapa unicorn juga ada di sana, jadi kayaknya kebutuhan itu tinggi. Terus kalau di Perth mungkin kayak industri-industri mining, industri mineral juga, dan bank itu juga mereka perlu software engineer juga banyak gitu. Tapi mungkin kalau ada temennya di tempat kerja yang di Australia ini, dia pindah kan keluar, terus dia cerita dia kerja di mining. Kalau kerja di mining, lu harus siap ditempatin di tengah padang pasir. Itu aja paling problemnya. Wow.
Bertarung sama tarantula, ular kobra gitu. Iya. Di mining kan harus ditempatin di mine-nya kan. Mine-nya kan seringkali di antah berantah gitu kan. Western Australia itu kan negara bagian paling besar kan di Australia, hampir setengahnya Australia gitu, dan banyak padang pasirnya ya. Makanya industri miningnya besar di sana gitu. Jadi mulai dari coal, iron sampai plutonium yang gitu-gitu tuh ada. Nggak kerasa nih kita udah sejam ngobrol. Kayaknya tadi lebih banyak ngobrolin soal agent dan ininya ya. Apa, tapi itu menarik juga. Mungkin sebagai penutup kemarin mau ngasih tips-tips nggak buat teman-teman yang mau coba? Kalau tips dari gua mungkin ya, ini gua nggak tahu seberapa efektif, tapi kalau misalnya gua bisa kasih saran adalah mulailah aktif di GitHub. Kalau misalnya ada repo-repo yang lu kira-kira bisa contribute, itu sangat dihargai banget di luar. Jadi kalau misalnya kita contribute to open source project, dari situ selain kita ngasah skill coding, ngasah skill dokumentasi, kita kan juga jadi kenalan dengan orang-orang dari berbagai belahan dunia. Open source project kan kontributornya pasti ada dari Eropa, ada dari Amerika, Australia, gitu kan. Di situ kita bisa kenalan. Kalau misalnya ada yang ngeliat, oh si ini kontributor dari Indonesia ini skillnya bagus nih, bisa nanti mungkin coba dikontak gitu kan. Kalau misalnya dia ternyata nilai, oh kita keren banget, siapa tahu dia mau sponsorin visa gitu. Jadi kalau dari gue saran, coba aktif di GitHub atau apapun open source project, contribute, asah kemampuan coding pasti ya, tapi asah juga kemampuan nulis dokumentasi, kemampuan nulis unit test, itu bakal kepake banget. Dan tadi nulis blog. Ya. Kalau ada waktu nulis blog juga. Blog tapi ya, bukan blog. Ya, kayak kemarin juga gue setelah lama gak nulis blog gitu ya, kemarin nyoba nulis blog lagi, technical blog di Medium, itu baru nulis 4 artikel, dan kayaknya artikel yang bisa dibilang beginners level lah gitu. Itu udah ada beberapa orang yang kontak, dia punya syndication gitu ya, mau nggak artikel lu masukin ke syndication kita nih, kayaknya menarik nih. Itu kan istilahnya expose ya, exposure. Jadi exposure tuh bisa dari ya itu tadi blog gitu ya, nulis di Medium atau contribute di GitHub gitu. Dan istilahnya di dunia yang sekarang semakin borderless, exposure tuh bisa take you anywhere lah. Siapa tahu Mas bisa sharing Mediumnya nanti ya. Oh, boleh banget. Ari Setia udah langsung keluar. Wow. Luar biasa Om Ari, terima kasih banyak. Thank you. Atas semua sharingnya juga, ya jangan lupa rajin nulis. Nah, ngomong-ngomong nulis juga Om Ari ngeluarin buku. Tada. Iya. Puspa Bangsa, pakai nama pena Karimnas. Ini buku bahasa Indonesia pertama aku during this 3 years kayaknya. Yang lain buku bahasa Inggris, terus aku baca ini tuh kayak dipaksa menggunakan bahasa Indonesia yang jarang banget, cukup effort Om Ari kalau boleh bilang bacanya. Itu pertama, itu adalah kegiatan ekskul gua. Jadi misalnya di luar, ya gua kan bosan ngeliat komputer coding terus kan. Itu kegiatan ekskul bisa dibilang gitu. Dan kedua yaitu tadi itu kecintaan gua kepada bahasa Indonesia, makanya gua ngerasa kayak wah, kita bahasa Indonesia tuh punya kata-kata yang bagus tapi jarang banget dipakai gitu. Orang-orang pakainya itu lagi kata-katanya. Ini diksinya unik dong berarti. Diksinya unik lagi. Aku saking diksinya unik, effort banget baca. Yeah. Harus googling dulu ya, jangan-jangan. Dari halaman pertama aja udah. Oke. Ini siapa tahu bisa di-share juga nih link belinya di mana nih. Ya. Oh iya, nanti ada di description. Oke, cool. Yes. Oke. Jadi kita sudahi dulu karena sudah 1 jam. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Om Ari. Terima kasih udah mau undang. Ya. Aku pengasih jadi aku tagih share. Terima kasih juga untuk host saya hari ini dari diimport dari Malaysia. Saya sudahi sampai di sini. Terima kasih untuk yang sudah menyimak. Maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum.